Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Persahabatku sekalian, masih dalam kajian kisah cerita Nabi Nuh alaihi salam. Di episode sebelumnya, kayu-kayu jati yang besar yang didatangkan dari wilayah Kufah itu sudah sampai ke tempat Nabi Nuh alaihi salam. Dan mari kita saksikan kajian selanjutnya. Tapi untuk para sahabatku yang suka channel ini, bolehlah subscribe atau lonceng atau apa. Semoga para sahabatku sekalian mendapatkan banyak rahmah, mendapatkan anugerah, mendapatkan rezeki yang banyak, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kisahnya. Diriwayatkan Nabi Nuh alaihi salam ketika dalam membuat perahu, mulai pertama hingga selesai, itu membutuhkan waktu sekitar 40 tahun. Dan para kaum Nabi Nuh alaihi salam ini tak henti-hentinya mengejek Nabi Nuh alaihi salam. Mereka mengatakan, "Hei Nuh, rupanya kamu sudah dipecat jadi nabi ya. Kok sekarang kamu malah jadi tukang kayu?" Dan Nabi Nuh alaihi salam menghadapi ejekan mereka semua dengan sabar dan tawakal ala Allah. Berkata Imam Al-Kisai, dahulu para kaum Nabi Nuh alaihi salam, di saat malam telah tiba, mereka berbondong-bondong membawa api, obor, dan melemparkan obor api mereka ke perahu Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika obor api itu sudah menyentuh kapal Nabi Nuh, seketika api itu langsung padam. Dan itu terjadi berulang-ulang. Dihantam api, padam lagi, dihantam api, padam lagi. Lalu mereka berkata, "Waduh, ada apa ini? Kenapa? Wah, jangan-jangan, kenapa perahu ini tak bisa dibakar? Ini pasti sihir, ini pasti sihir, ini pasti sihirnya Nuh." Wah, mereka mengatakan sihir. Dan setelah perahu itu selesai dibuat, Nabi Nuh kemudian mendempul atau mengecat perahu itu pakai tir. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Nuh memaku perahu tersebut di 4 penjuru, depan, belakang, kanan, kiri, dipaku dengan paku yang khusus berbentuk mata atau berukiran mata. Lalu Nabi Nuh alaihi salam bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Rabbi, apa maksud dari semua itu? Kok disuruh memaku dari 4 penjuru?" Allah Ta'ala kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dengan menjawab, "Wahai Nuh,
4 paku itu adalah simbol para sahabat Muhammad yang aku cintai, ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan perahu itu tak sempurna kalau tak ada simbol 4 paku itu. Dan setelah perahu itu sudah rampung secara sempurna, Allah Ta'ala menjadikan perahu itu bisa bersuara dengan lantang. Perahu itu berkata, La ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin, yang artinya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan orang-orang awal dan Tuhan orang-orang akhir. Aku adalah perahu, barang siapa yang menaiki aku, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang tak mau naik, maka ia akan binasa. Dan diteruskan oleh Nabi Nuh alaihi salam, Hei para kaum, berimanlah kalian sekarang juga sebelum kalian terlambat. Para manusia itu semuanya mendengar suara perahu yang bisa berbicara itu. Tapi aja mereka tak percaya dan menganggap semua itu sihirnya Nabi Nuh alaihi salam. Mereka berkata, sungguh ini sihirmu ya Nuh. Sihir. Subhanallah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sungguh sudah memuncak kemarahanku kepada para manusia yang mengingkariku, kepada manusia yang tak beriman kepadaku. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Nuh untuk menyiapkan bekal di dalam perahu, bekal makanan buat 6 bulan. Dan juga menyuruh Nabi Nuh untuk membuat lemari air minum. Zaman sekarang itu kulkas, tapi zaman dulu lemari khusus untuk tempat air minum. Dan kemudian Allah Ta'ala juga menurunkan atau memberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam sebuah merjan atau munte atau suatu manik-manik itu, tapi besar, merjan munte dari surga yang bisa bersinar, bercahaya seperti cahaya matahari. Dan munte atau merjan itu digunakan untuk mengetahui waktu siang dan malam, juga berlalunya beberapa waktu. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat haji ke Baitullah. Jadi para nabi mulai zaman dulu itu sudah berhaji ke Baitullah, dan Allah Ta'ala mengizinkannya. Dan ketika Nabi Nuh telah sampai ke Mekah, karena wilayah tempatnya Nabi Nuh di Hairah, itu sekitar kota Baghdad, itu ke Mekah itu membutuhkan waktu beberapa ratus kilo itu jaraknya. Ketika Nabi Nuh sampai di Mekah, para kaum, para manusia itu semua keluar rumah berkelompok, berbondong-bondong, membawa api, kayu bakar, dan mereka ingin membakar
perahu Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk melempar orang-orang yang berani membakar perahu Nabi Nuh. Ketika ada satu orang yang mendekat membakar, langsung dilempar oleh malaikat. Mendekat lagi membakar, lempar lagi oleh malaikat. Itu terjadi berulang-ulang. Dan kejadian itu hakikatnya itu disaksikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi karena hati mereka sudah tertutup jauh dari keimanan, maka mereka menganggap itu sihir, lagi-lagi sihir. Dan saat Nabi Nuh alaihi salam telah sampai ke Mekah, lalu dia tawaf 7 kali di depan Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para kaumnya. Dan setelah proses ibadah haji Nabi Nuh selesai, Nabi Nuh kembali ke tempatnya, kembali dari Mekah. Allah Subhanahu wa taala lalu memberikan wahyu kepada Nabi Nuh saat kembali dari Mekah untuk naik ke atas gunung dan memanggil-manggil dengan suara yang sangat keras dan lantang. Dengan panggilan, wahai para hewan gesit, hewan jinak, burung-burung, atau segala sesuatu apapun yang ada ruhnya. Cepat, cepat, ayo, kalian masuk ke dalam perahu. Sungguh bencana yang dahsyat sebentar lagi akan datang. Dan semua hewan, baik itu yang galak, yang jinak, yang melata, yang gremet, atau yang terbang dari ufuk timur sampai ufuk barat, mereka semua berbondong-bondong menuju masuk ke kapal atau perahu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai para hewan, sungguh saya diperintahkan oleh Allah membawa makhluk hidup yang berpasang-pasangan. Tidak ada anak hewan di situ, karena memang sebelumnya itu di-stop oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan-keturunan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga membawa beberapa bibit pohon. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam membawa jasad Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa. Kedua jasad itu dimasukkan ke dalam peti. Dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam juga diperintahkan oleh Allah untuk membawa Hajar Aswad dan tongkat Nabi Adam yang berasal dari surga. Dan juga Nabi Nuh alaihissalam membawa suhuf atau lembaran kitab-kitab Allah, tabut, serta kain bulu, warisan turun-temurun mulai Nabi Adam alaihissalam. Dan jumlah yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh dari orang-orang yang beriman itu adalah 40 pria dan 40 wanita. Hanya totalnya 80 orang. Dan para manusia ini, mereka ini ditempatkan di lantai yang paling atas atau tingkat atas. Untuk lantai kedua ditempati oleh hewan-hewan. Dan lantai yang paling bawah mungkin itu tempat barang-barang atau apalah, makanan dan lain-lain. Diriwayatkan bahwa yang terakhir masuk dari golongan hewan dabbah atau tunggangan itu adalah keledai. Dan ceritanya karena keledai itu sebenarnya mau masuk ke perahu,
tapi ekornya itu dipegangin oleh iblis, jadi dia tidak bisa berjalan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam melihat keledai yang bergerak-gerak gini mau berjalan tidak bisa, Nabi Nuh memanggil, masuklah kau mal'un, masuklah ke sini wahai mal'un. Artinya mal'un yang artinya hewan yang dilaknat, karena mengajak bercanda, gak mau masuk-masuk, gak mau menuruti perintah Nabi Nuh. Lalu keledai itu masuk bersamaan dengan si iblis tadi. Iblis mengikuti di belakangnya. Dan ketika Nabi Nuh alaihi salam melihat iblis, lalu Nabi Nuh mencegahnya. Hei kau iblis, siapa yang suruh kamu masuk? Dan si iblis menjawab, kan kamu sendiri yang bilang saya boleh masuk. Kamu sendiri bilang, hai mal'un, masuklah. Mal'un itu artinya kan yang dilaknat. Dan kata mal'un wahai Nabi Allah, itu tidak ada lain lagi kecuali mal'un itu hanya untuk saya. Tidak ada makhluk lain lagi disebut mal'un kecuali saya, karena saya memang dilaknat. Dengan alasan itulah iblis akhirnya bisa masuk ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Padahal maksud Nabi Nuh itu adalah mal'un itu ya, saking jengkelnya Nabi Nuh kepada keledai tak masuk-masuk, jadi Nabi Nuh mengatakan mal'un kepada hewan keledai. Alasannya ya keledai itu, tapi nggak apa-apa. Dan diriwayatkan lagi sesungguhnya saat Nabi Nuh alaihissalam menaiki perahu, itu melarang semua hewan atau makhluk hidup atau manusia untuk berbuat, dalam bahasa Jawa itu raben, kawin. Dilarang untuk kawin atau berhubungan lah. Supaya ketika di dalam perahu itu tidak ada yang melahirkan. Karena kalau itu ada yang melahirkan, itu bisa menyebabkan tambah sesak, tambah sumpek. Dan semua makhluk hidup yang ada di kapal, semua hewan itu menaati perintahnya Nabi Nuh kecuali anjing. Dan si anjing ini tetap kawin dengan betinanya walaupun ada di dalam perahu. Lalu ada seekor kucing yang melaporkan kelakuan si anjing kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan saat Nabi Nuh memanggil anjing untuk mengklarifikasi perbuatannya, itu anjing tak mengakui perbuatannya. Setelah dia kawin dengan betina itu tak mengaku. Lalu Nabi Nuh melepaskannya. Dan kemudian kucing melaporkan lagi perbuatan anjing untuk kedua kalinya. Dan kejadiannya masih sama. Si anjing tak mau mengakui perbuatannya. Dilepaskan lagi itu sampai kejadian sampai 3 kali. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memanggil anjing dan kucing dan mempermalukan keduanya di hadapan para makhluk lain. Bil fadhihah itu mempermalukan atau menggojol. Sudah kalian jangan musuhan, jangan saling lapor-melapor gitu. Dan karena kejadian itu anjing dan kucing itu selalu bermusuhan sampai sekarang. Dan juga diriwayatkan saat semakin banyak kotoran-kotoran hewan di dalam kapal, para kaum yang ada di dalam kapal itu mengadu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wahai Nabi Nuh, ada banyak kotoran hewan di bawah. Baunya sangat mengganggu sekali. Karena banyaknya kotoran hewan yang menumpuk dan menimbulkan bau yang tak sedap,
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memelintir atau memeras ekor gajah. Dan ketika Nuh memeras ekor gajah, perasannya yang jatuh itu berubah menjadi khinzir atau babi. Dan babi-babi itu memakan semua kotoran-kotoran hewan yang ada di situ. Itu ceritanya kok babi mau memakan kotoran itu mulai zaman Nabi Nuh. Lalu Allah Ta'ala menciptakan tikus dari bersinnya babi, dari wahing atau bersin. Dan tikus ini cepat sekali berkembang biak. Dia selalu memakan atau mengkerikiti kayu-kayu yang ada di kapal. Maka kemudian para kaum itu mengadu lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwa banyak tikus di dek bawah mengkerikiti kapal, kayu-kayu atau papan-papan perahu Nabi Nuh, dan itu membahayakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada kucing untuk menangkap para tikus yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Allah juga menyuruh untuk memakan tikus itu. Dan dari kejadian itu, para kucing hingga saat ini selalu memburu tikus-tikus di seluruh dunia. Kalau tidak dimakan, pasti tikus itu sudah dibunuh juga oleh kucing, dibuat mainan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu episode kali ini. Kita lanjutkan ke episode selanjutnya, masih dalam kajian kisah cerita Nabi Nuh alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.